Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibu Novi Lili Supriyati. Saya ibu dari Ananda Dava Aulia Fathanudina, biasa dipanggil Mbak Paula, dari kelas 7, kelas Torik Binsiat. Ya, di sini saya diberikan tugas oleh Ustadz dan Ustadzah SMP Tekno Insan Kamil Tuban untuk menyampaikan atau sharing atau berbagi tips bagaimana kita tetap bisa sehat dan bugar selama Ramadan hingga Lebaran nanti. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya kita mulai. Tips bagaimana kita tetap sehat dan bugar selama berpuasa. Yang pertama adalah segerakan waktu berbuka dan akhirkan waktu sahur. Yang kedua, makan dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang ketiga adalah terapkan gizi seimbang dalam setiap menu makanan yang kita konsumsi. Ya, harus diperbanyak konsumsi buah dan sayur. Kemudian harus konsumsi protein yang bermutu tinggi. Kemudian tetap memenuhi kebutuhan cairan dengan konsumsi setara dengan 8 gelas air, atau ini bisa disesuaikan dengan aktivitas fisik ya, kemudian metabolisme masing-masing orang dan berat badan masing-masing orang ya. Kemudian pada masa pandemi seperti ini COVID-19, mari kita tingkatkan asupan protein, vitamin ya dan mineral ya. Kemudian cukupkan waktu istirahat, tetap lakukan olahraga secukupnya. Selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan yang terakhir adalah kelola stres dengan baik. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua selalu berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan anak-anak kita ya, keluarga tercinta kita ya. Jadi di meja makan kita sebelum ada azan maghrib, sebelum buka puasa, meja kita penuh. Apa yang diinginkan oleh anak-anak kita, semua kita turuti ya. Jadi meja makannya penuh, tapi tidak bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Meja makannya penuh, semua makanannya manis-manis, kemudian serat-seratnya rendah, kemudian makanannya tinggi karbohidrat, kemudian makanannya berlemak, dan bahkan banyak makanan yang gurih-gurih dan asin-asin ya. Kita tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita harus memperhatikan tentang gizi yang seimbang untuk supaya imunitasnya bagus ya. Makanan yang dibutuhkan saat sahur ya, yang pertama adalah protein supaya kita bisa kenyangnya lebih lama. Dan protein tersebut bisa kita dapatkan dari telur, ayam, daging, ikan, tempe, dan tahu ya. Kemudian makan makanan yang rendah glycemic index ya. Ini adalah skala yang diberikan kepada makanan tertentu, seberapa cepat dia dapat meningkatkan kadar gula dalam darah setelah dikonsumsi ya. Supaya apa? Supaya ketersediaan energi tetap terjaga ya. Dan itu bisa kita dapatkan dari buah-buahan, sayur-sayuran, oat, nasi merah, dan kacang-kacangan. Kemudian kita harus mengkonsumsi buah-buahan juga ya. Buah itu kita bisa dapatkan dari buah jeruk, pir, nanas, semangka, dan pepaya ya. Itu tadi adalah makanan-makanan yang harus kita cukupi ya, yang harus ada ya. Tetapi Bapak Ibu, kita ya harus mengubah paradigma tersebut. Memang kalau dari zaman dahulu sejak tahun 1950 ya, kita harus menerapkan yang namanya 4 sehat
5 sempurna ya. Di situ ada sayur, ada ikan, ada buah ya, dan ada susu ya. Itu zaman dulu, tetapi sekarang zaman sudah berkembang, sudah berubah ya. Kalau kita hanya menyediakan itu semua tetapi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, maka kita akan mengalami kesehatan yang bermasalah ya. Jadi kalau kelebihan juga tidak bagus, kalau kekurangan juga tidak bagus ya. Jadi saat ini pemerintah sudah mengeluarkan peraturannya untuk pedoman gizi seimbang ya, tepatnya PMK nomor 41 tahun 2014 ya, tentang pedoman gizi seimbang ya. Jadi apa yang kita butuhkan harus sesuai ya. Baik Bapak Ibu, mari kita kupas tentang gizi seimbang dan imunitas ya. Asupan gizi yang terpenuhi merupakan hal penting untuk menjaga daya tahan tubuh ya, yaitu sistem imunitas diri sehingga akan melindungi diri kita dari penyakit ya. Jadi ya, kenapa kita harus mencukupi gizi ya, dan harus seimbang ya, supaya daya tahan tubuh kita meningkat ya. Jikalau kita daya tahan tubuhnya meningkat, maka kita akan terhindar dari penyakit-penyakit ya. Kemudian pangan bukan sepenuhnya berfungsi sebagai penangkal infeksi virus dan bakteri, tetapi pilihan konsumsi pangan yang tepat, aman dan bergizi seimbang akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh ya. Jadi gizi yang seimbang ya akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Bapak Ibu, saya akan mempraktikkan step by step bagaimana tata cara mempersiapkan makan sahur yang praktis, simple untuk keluarga tercinta kita ya. Ini adalah menu sahur sehat keluarga kami setiap hari ya. Alhamdulillah 7 tahun atau 7 kali Ramadan ini saya sekeluarga selalu makan sahurnya seperti ini Bapak Ibu ya. Sangat praktis, sangat simpel. Jadi di pagi hari untuk mempersiapkan makan sahur saya tidak perlu masak-masak, saya tidak perlu goreng-goreng Bapak Ibu ya. Cukup dengan blender saja ya. Hanya 5 menit mempersiapkan, aduh makanan sudah siap deh. Sudah tinggal diminum glek-glek-glek-glek gitu
itu minum tabletnya ya, itu bentuknya memang tablet, tapi kandungannya itu sayur dan buah-buahan dan juga ikan ya. Itu ada omega 3-nya, itu lemak bagus yang sangat dibutuhkan oleh tubuh ya. Jadi sangat praktis, simple, dan sudah terbukti gizinya lengkap dan juga seimbang. Selanjutnya, setelah gizi seimbang ya, makanannya bergizi, kita harus menambahkan olahraga Bapak Ibu ya. Eee, Olahraga secukupnya ya, kita bisa memilih jam-jamnya, waktunya ya, bisa setelah sahur ya, kita 30 menit workout ya, cukup hanya nonton video YouTube gitu ya, karena, Herbalife punya atletnya ya, punya instrukturnya yaitu Samantha Clayton. Nanti bisa dilihat di YouTube, di channelnya ya, Samantha Clayton, disetel, kemudian kita bisa olahraga 30 menit. Saya juga biasanya melakukan dengan anak-anak ya, atau kalau enggak ya, kita bisa sambil menunggu buka puasa ya, 30 menit sebelum buka puasa kita bisa workout terlebih dahulu ya. Yang terpenting adalah harus ada gerakan-gerakan fisik ya, harus ada olahraganya minimal 30 menit dalam sehari. Meskipun kita berpuasa Bapak Ibu, kita tetap harus mencukupi kebutuhan air ya. Hidrasi kita harus bagus, harus cukup ya. Tubuh butuh minimal 2 liter cairan per hari ya. Ini minimalnya ya, kalau kita gerakannya tidak, aktivitas fisiknya tidak terlalu banyak ya, kita kemudian berat badannya sudah ideal, kita cukup 2 liter. Tetapi kalau kita berat badannya masih berlebih, kemudian aktivitas fisiknya sangat tinggi, sangat banyak ya, kita harus lebih ya, disesuaikan saja nanti ya, bisa dihitung ya berapa kebutuhan air dalam sehari. Air menjaga suhu tubuh tetap normal, membuang kotoran dari dalam tubuh, mendukung distribusi nutrisi, dan melembabkan kulit. Asupan air yang cukup dari makanan juga bisa kita dapatkan Bapak Ibu ya, misalkan dari jeruk, pir, pepaya, nanas, mentimun, dan makanan-makanan yang berkuah. Makanan yang berkuah ini artinya bukan rawon soto bakso loh Bapak Ibu ya, tetapi makanan-makanan yang sehat ya, yang bergizi. Bagaimana cara menjaga hidrasi selama berpuasa ya? Kita bisa membaginya Bapak Ibu. Misalkan ya, kita minum 1 gelas pada saat sahur, kemudian minum 1 gelas lagi menjelang imsak, 1 gelas lagi pada saat berbuka puasa, 1 gelas lagi saat menjalankan sebelum ya mau menjalankan sholat maghrib, kemudian saat mau makan ya, bukan saat setelah makan loh ya Bapak Ibu ya. Jadi minumlah sebelum makan ya. Kemudian saat akan menjalankan sholat isya ya. Kemudian saat akan menjalankan sholat tarawih dan sebelum tidur ya. Saat menjalankan ibadah puasa kita harus tetap minum air yang cukup agar tubuh tidak dehidrasi. Cukup waktu istirahat ya. Kita harus mencukupi kebutuhan tubuh kita, salah satunya yang lain adalah istirahat yang cukup Bapak Ibu ya. Kenapa? Pada saat istirahat tubuh kita rileks ya. Sel-sel kita terregenerasi, waktunya pembersihan secara alami ya. Tidur yang berkualitas menentukan kualitas kesehatan pula Bapak Ibu ya. Jadi sangat penting ya. Jangan meremehkan jam istirahat. Waktunya istirahat, kita harus istirahat ya. Karena nanti suatu saat kalau kita istirahatnya kurang, maka akan gampang terserang penyakit gitu ya. Setelah seharian kita berpuasa ya, kita harus mengembalikan ke tingkat kebugaran kita pada saat kita berbuka puasa Bapak Ibu ya. Kita harus mempersiapkan makanan-makanan yang menyehatkan ya. Bukan berbukalah dengan yang manis, bukan, tetapi berbukalah dengan yang sehat. Karena yang manis belum tentu sehat gitu ya. Nah, kita bisa memilih makanan-makanan yang manis tapi menyehatkan. Contohnya ya, ini
kurma gitu ya, sudah terbukti menyehatkan ya. Kemudian buah semangka juga bisa, kemudian bisa sup, bubur kacang hijau ya. Kemudian kita harus mempersiapkan proteinnya juga dan juga kita harus mempersiapkan karbohidratnya juga ya. Tetapi harus diperhatikan jam-jamnya Bapak Ibu, tidak boleh pada saat kita buka puasa kita langsung kalap, langsung makan semuanya, tidak boleh ya. Ini baru persiapan saja. Tetapi cara-cara makannya ada nanti ya, kita harus bertahap makannya ya. Oke, baik, akan saya jelaskan selanjutnya ya. Ini ada tahap-tahapannya ya. Jadi pada saat sahur ya, ada tahapan pertama apa aja yang harus diminum ya. Yang pertama adalah sahur ya, shake ditambahkan dengan PPP, bisa ditambahkan dengan kurma sambil ditambahkan dengan buah gitu ya. Kemudian yang kedua bisa makan buah dan sayur, kemudian air putih dan mixed fiber. Tahap yang ketiga adalah minum air putih dicampur dengan aloe vera, tehnya yang tadi ya Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa tablet-tabletnya yang seperti saya tadi ya. Kemudian pada saat berbuka puasa kita juga harus bertahap Bapak Ibu. Tidak kok langsung makan besar, tidak boleh ya. Nanti kasihan lambung kita. Karena seharian sudah berpuasa, kosong ya, langsung dikasih makanan berat, nanti kasihan ya lambung kita. Maka dia akan bekerja sangat keras ya. Jadi kita harus bertahap. Nah, ini yang pertama ya. Tahap pertama kita minum air putih dulu, kemudian makan kurma dan minum shake ya. Nah, atau air putih plus aloe vera dan tehnya. Kemudian yang kedua setelah sholat maghrib lah barulah kita boleh makan. Kita boleh makan yang sudah dipersiapkan tadi, makanan yang bergizi seimbang, makanan yang memenuhi kebutuhan gizinya ya. Kemudian yang ketiga kita bisa minum tehnya ya setelah selesai sholat tarawih, boleh menambahkan minum shake lagi dan tablet-tablet yang lainnya. Baik, Ustadz dan Ustadzah yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru wali murid yang saya hormati, anak-anak tercinta yang saya banggakan ya. Demikian tadi sharing dari saya. Semoga apa yang saya sharingkan tadi bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.